Salam sukses selalu bersama kami PT Edaptech Solusi Indonesia yang menyediakan layanan implementasi, customize, dan konsultasi Odoo ERP. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang uang muka atau advance payment. Uang muka merupakan salah satu fitur pada modul Edaptech Cash Management. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada video tutorial kali ini. Yang pertama adalah registrasi uang muka. Yang kedua adalah penggunaan uang muka itu sendiri. Dan yang ketiga adalah laporan atau cara mengontrol uang muka. Nah, sebelum kita masuk ke topik pertama yaitu tentang registrasi uang muka, kita akan melihat dulu ke bagian misalnya bagian penjualan. Case-nya kita akan melakukan registrasi uang muka untuk pelanggan atas nama Lumber. Untuk nomor SO 006, kemudian uang muka Gemini untuk SO nomor 7 dan nomor 15. Ya. Sekarang kita mulai melakukan registrasi uang muka. Kita menginputnya dari bank masuk. Jadi buat baru kita input pelanggan, misalnya Lumber. Tanggalnya tanggal 28. Jurnalnya atau metodenya misalnya kita terima melalui bank ini, kemudian input memo kalau ada memo, kemudian referensinya misalnya kita terima transferan berupa uang Rp100 dari Lumber, diperuntukkan untuk, jadi kita ke halaman lain-lain. Akunnya adalah uang muka penjualan. Deskripsinya uang muka SO 006 100. Nah, seperti inilah cara menginput uang muka atau meregistrasi uang muka melalui bank masuk. Berarti ini adalah rekanannya dari pelanggan. Kemudian kita simpan, validasi, rekam. Nah, kita coba lagi satu registrasi uang muka dari pelanggan. Kita buat baru, pelanggannya sekarang kita pilih Gemini, tanggal 28, kita terima di bank ini. Misalnya kita menerima uang muka 300 dari Gemini. Uang muka penjualan UM SO 0015 senilai Rp300. Kita simpan, validasi, rekam. Kita coba lagi satu, misalnya Gemini juga, karena Gemini melakukan beberapa kali sales order dan dia memberikan uang muka untuk 2 SO. Ini untuk SO yang kedua. SO yang kedua ini uang mukanya misalnya Rp200, halaman lain-lain, kemudian uang muka penjualan UM untuk SO 007 200. Simpan, validasi, rekam. Nah, itulah cara memasukkan data atau meregistrasi uang muka penjualan melalui bank masuk.
kita bisa juga menggunakan kalau customer melakukan pembayaran uang muka menggunakan uang tunai, kita bisa menggunakan kas masuk. Nanti bisa lihat di tutorial khusus kas masuk. Atau misalnya kita menerima BG, berupa BG dari customer untuk uang muka, kita bisa juga menggunakan bank masuk ini dengan memilih jurnalnya adalah piutang giro. Nah, nanti di sini untuk menginput gironya. Tapi khusus untuk giro, piutang giro atau hutang giro, ada tutorial khusus untuk manajemen PDC ini. Sekarang kita akan mencoba lagi untuk uang muka pembelian. Jadi kita atau perusahaan yang akan membayarkan sejumlah uang muka pembelian kepada vendor. Jadi kita harus menggunakan kas atau bank keluar. Kita anggap menggunakan tunai, berarti kita menggunakan kas keluar. Oke, kas keluar buat baru. Pemasoknya misalnya kita pilih ready-made tanggal 28. Metode pembayarannya kita menggunakan kas besar karena ini ada di kas keluar. Kemudian referensi ini bisa saja kita menginput adalah referensi nomor dokumen dari vendor atas bukti penerimaan uang ini. Misalnya bukti kas masuk dari sisi vendor sejumlah misalnya Rp500. Kemudian kita ke halaman lain-lain, masukkan akun uang muka pembelian. Uang muka pembelian kita sebut uang muka untuk PO, nomor PO nya. Jadi sebaiknya deskripsinya merupakan nomor PO untuk uang muka ke vendor. Biasanya ini diisi dengan keterangan nomor PO nya, kemudian jumlahnya 500. Oke, simpan, validasi, rekam. Sekarang kita lihat item jurnalnya untuk BBM 003 ini. Nah, akun bank ada di sisi debit 200, akun uang muka penjualan di sisi kredit. Jadi secara jurnal item sudah benar. Kemudian dari registrasi uang muka penjualan, uang muka pembelian tadi, kita bisa melihat outstanding atau daftar uang muka yang belum digunakan. Misalnya kita lihat uang muka penjualan yang outstanding. Nah, ini kita bisa lihat daftar uang muka yang outstanding atau daftar uang muka yang belum digunakan. Gemini ada 2 uang muka sebesar 200 dan 300 berasal dari BBM 03 dan 02. Kemudian Lumber juga berasal dari BBM 001 sebesar Rp100. Nah, sekarang kita akan menggunakan uang muka tersebut. Penggunaan uang muka harus dilakukan dari vendor bill atau dari customer invoice. Kita masuk ke accounting, pelanggan, faktur. Nah, ini ada 3 faktur, 2 dari Gemini, 1 dari Lumber. Tetapi ketiga faktur ini masih rancangan atau masih konsep. Jadi kita buka fakturnya, kita harus post-it atau rekam. Nah, pada saat kita melakukan post-it atau rekam suatu, yang ini adalah faktur customer invoice, maka apabila customer tersebut memiliki uang muka yang outstanding, maka akan keluar bar seperti ini. Anda memiliki uang muka yang belum digunakan untuk pelanggan ini, tekan tombol
gunakan uang muka untuk menggunakan uang muka sebagai pembayaran faktur pelanggan. Nah, jadi untuk menggunakan uang muka, kita cukup menekan tombol ini, gunakan uang muka. Nah, maka akan keluar seperti ini. Ini adalah dokumen pencatatan penggunaan uang muka atas invoice 003, atas rekanan Gemini. Di bawah sini adalah daftar uang muka yang outstanding. Nah, kita tinggal memilih uang muka mana yang akan kita gunakan untuk diaplikasikan ke faktur ini. Misalnya kita menggunakan uang muka yang nomor 2 berdasarkan ini nomor SO-nya. Kita gunakan ini 200, kita pakai full. Oke, maka piutangnya nanti akan terpotong sebesar Rp200 dari total invoice-nya 8.287. Oke, kita simpan. Nah, di sini kelihatan ada reconcile atas penggunaan uang muka sebesar Rp200 sehingga total piutang sisa 8.087. Oke, ini barnya masih keluar karena masih ada satu uang muka yang outstanding. Kita coba yang lumber. Kita balik ke faktur ya, ini faktur penjualan. Kita klik lumber. Ada satu invoice yang belum diposted. Nah, ini keluar lagi. Kita gunakan uang muka yang outstanding. Kita gunakan semua. Oke, simpan. Oke, tutup. Kita tutup. Oke, nah ini kelihatan lagi reconcile sebesar Rp100 atas uang muka, atas penggunaan uang muka, sehingga piutang sisa 650. Kita lihat di sini barnya hilang, bar uang mukanya hilang, berarti untuk customer ini tidak ada lagi uang muka yang outstanding. Kita kembali ke cash management uang muka. Nah, sekarang kita akan melihat-lihat laporan atau mengontrol uang muka. Kita bisa menggunakan menu-menu yang ada di sini. Yang dua bagian atas ini merupakan daftar dokumen penggunaan uang muka. Penjualan misalnya, uang muka penjualan. Ini ada dua dokumen penggunaan uang muka. Nomor dokumennya seperti ini. Dan kita bisa klik seperti ini. Ini adalah dokumen penggunaan uang muka yang kita input pada saat di customer invoice dan menekan menggunakan uang muka. Nah, dua menu berikutnya ini adalah detail dari dokumen uang muka yang di atas ini. Jadi ini adalah merupakan detailnya. Jadi kita bisa kelihatan sumber uang mukanya dari ini digunakan untuk invoice nomor 3. Nah, kita bisa gunakan filter, misalnya kalau daftar ini udah banyak, kita sebaiknya menggunakan filter atau pengelompokan. Nah, yang dua berikutnya ini adalah daftar uang muka yang belum digunakan atau outstanding uang muka. Kalau tadi sebelumnya kita sempat lihat ada 3 uang muka, sekarang tinggal 1 karena 2 telah digunakan. Oke. Dan yang berikutnya ini adalah daftar semua uang muka, baik yang outstanding maupun yang sudah digunakan. Contoh yang ini. Nah, ini semua daftar semua uang muka. Di sini kelihatan ada 1 yang belum outstanding. Belum digunakan. Nah, kalau ini uang muka pembelian. Oke. Demikian video tutorial ini, kiranya bermanfaat buat semua klien PT Edaptec.